Galau warai ram ngatai-atai, pek terap ram jadi bumi lapung. Sai Bumi Hurajurai. Ya, itulah sebutan yang sering kita dengar saat berkunjung ke Provinsi Lampung. Artinya, satu tanah, tanah Lampung. Yang memiliki dua etnis dengan budaya berbeda, pesisir dan pepadun. Keduanya mewarisi tradisi leluhur yang khas. Seperti halnya etnis Abung yang memiliki sastra Ringget. Untuk lebih mengetahui tentang sastra Ringget, saya menemui salah seorang penggiatnya, yaitu Kiai Ahmad Syukri yang bergelar Ngemum Tuan. Bagus banget, indah banget petikannya. Itu lagi ngapain sih, Ay, memang? Ya, saya lagi latihan untuk mengiringi sastra lisan Lampung, khususnya Ringget. Oh iya, Ringget. Ya, Ringget itu adalah seni budaya daerah sini yang kerap kali dipakai untuk memberikan nasihat-nasihat. Budaya masyarakat Lampung. Iya, budaya masyarakat Lampung Abung yang ada di Kecamatan Anak Tuha ini. Oh, boleh diceritain nggak sih, Ay, pengalaman pribadi selama belajar sastra lisan Ringget ini gimana sih? Jadi sastra lisan ini saya dapatkan dari kedua orang tua saya. Kebetulan mereka berdua pada zamannya itu adalah seorang seniman juga, seniman yang mencintai budaya Lampung, khususnya Ringget dan Pepancor. Jadi awal mulanya memang untuk warisan aja ya, meneruskan warisan dari orang tua gitu ya? Apa memang sebelumnya pengen aja belajar gitu? Iya, jadi warisan dari orang tua, tetapi tidak semudah yang kita bayangkan untuk mendapatkan itu ya. Berbagai proses atau prosesi yang kita harus jalani untuk bisa menciptakan sebuah sastra lisan atau sebuah kalimat-kalimat yang mengandung nasihat-nasihat itu dengan ya ritual-ritual tertentu. Kalau orang di sini nyebutnya itu ilmu dewa ya, itu diolah, dipuasakan. Kemudian kalau bahasa sini itu timbuk mandi. Timbuk mandi itu biasanya diambil di tengah malam itu dengan ya namanya seperti orang berwudu, kita bersihkan muka kita supaya ilmu itu masuk ke kita. Nah, jadi dengan sudah mengalirnya ilmu itu bisa kita menciptakan itu dengan seketika saja. Butuh waktu berapa lama ya sampai akhirnya bisa gitu loh memahami ataupun bisa akhirnya membuat sastra lisan Ringget ini? Ya cukup 40 hari lah kita sudah bisa untuk menguasai bagaimana cara membuat sastra lisan itu sendiri. Ya. Nunggu pematang sesako gebei nepi ratu pa akun yo ngagung tengan jenganan beng anak apeu sanak saya dugai maikin susah. Sastra Ringget biasanya berbentuk puisi yang terdiri dari dua bagian, yaitu bait dan baris. Ciri khas sastra Ringget adalah selalu mengandung nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta pesan-pesan moral bagi masyarakat Lampung. Sekalo berak takit pesagai Pekal ngebatan netapkan lapung Turun berbagai layan semapau Kinuli rami jajamo tengah.
Tema lain yang sering kita jumpai dalam sastra Ringget adalah hubungan antar manusia dengan sesamanya, serta hubungan manusia dengan alam. Interaksi masyarakat Lampung dengan lingkungan, serta upaya mereka menjaga dan merawat alam sekitar. Sudah menjadi tradisi bahwa setiap kali memulai percakapan atau pembicaraan sering diawali dengan sastra Ringget, mirip dengan tradisi berpantun dalam budaya Melayu. Hal ini terlihat dari penuturan seorang budayawan sekaligus akademisi yang saya temui, Dr. Isnaini. Yai, boleh nggak sih dijelasin apa sih itu sastra lisan Ringget ya? Karena aku juga pengen tahu nih. Sastra lisan Ringget ini adalah salah satu jenis tradisi sastra lisan Lampung yang berbentuk puisi, yang digunakan di kalangan masyarakat Lampung, khususnya yang berdialek seperti Abung, Tulang Bawang, mungkin juga masuk Melinting ya di sana. Ya. Kalau untuk sejarahnya, awal mula bisa ada sastra lisan Ringget ini gimana? Kalau menurut catatan yang terekam di Museum Lampung ini ya, Ringget itu sudah mulai ada sejak 1870. Akan tetapi sebenarnya jauh lebih dari itu kan. Karena Ringget ini kan berjalan seiring dengan perkembangan budaya, perkembangan tradisi masyarakat Lampung itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah jauh lebih tua dari apa yang tercatat di Museum Lampung tersebut. Oke. Biasanya sastra Ringget ini digunakan di acara-acara gimana sih? Atau mungkin memang setiap hari juga digunakan oleh masyarakat Lampung ya? Ringget ini umumnya digunakan atau biasanya digunakan pada saat upacara-upacara adat ya, seperti misalnya upacara saat Sanggat Agung, kemudian saat ngebekas atau pelepasan pengantin gitu. Di kalangan masyarakat Lampung, Ahmad Syukri sudah dikenal sebagai seorang sastrawan sastra Ringget. Ia dikenal karena kemampuannya merangkai kata menjadi karya sastra yang indah. Kemampuan ini ia dapatkan secara turun-temurun dari ibunya, Mariana Tulin, yang bergelar Seritah Ayu. Ibunya juga merupakan seorang sastrawan Lampung yang cukup terkenal pada masanya. Dari sekian banyak jenis sastra lisan yang ada yang tersebar di masyarakat Lampung tuh ya, kenapa sih lebih memilih sastra lisan Ringget terlepas dari turun-temurun warisan orang tua ya gitu, kenapa? Ya. Itu saya sebagai upaya saya untuk mempertahankan warisan leluhur. Kemudian di dalam sastra Ringget itu sendiri kan syarat makna, syarat nasihat, kemudian penuh dengan ya nasihat-nasihat yang diberikan kepada yang mendengarkan itu. Ada tema-tema apa aja gitu, ada nggak sih ya untuk sastra lisan Ringget ini? Temanya apa aja tuh yang diangkat? Oh banyak, ya semua bisa dijadikan tema. Misalnya dari kebudayaan, ya pesan, ya untuk generasi yang akan datang. Ternyata memang maknanya luar biasa sekali Luar biasa, dari sastra lisan Ringget ini ya. Iya. Tetapi di samping sastra Ringget itu juga ada yang lain, ada pepacur. Kemudian ada ngedio, ya yang sangat terkenal di sini ya 3 itu ya, pepacur, Ringget, ngedio. Dari ketiga itu yang paling sulit yang dipelajarin yang mana ya? Ngedio ya, karena ngedio juga sekarang di daerah kami ini juga sudah sangat langka yang bisa, karena dia dua yang harus membaca. Yang di depan itu namanya gadis-gadisnya itu kan biasanya di saat dilakukan ngedio itu kan ada acara adat atau pembukaan sesat agung atau nungo balak itu dibuka untuk acara adat ya, itu biasanya dibuka dengan ngedio itu. Nah ngedio itu ya harus kalau awal itu diiringi dengan hei
di kundang ulun. Sapo sago betikin, sapo sago. Tapi itu tidak diiringi dengan gitar. Sakai sambayan ram guai atei nemui nyimah mak ngijah ngituang ijah pilih lataran bubateu do belanjau mak nundo pisah. Sastra Ringget Lampung merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang syarat dengan nilai-nilai budaya. Bumi maklulak hujan langsung jakni hati. Isinya mencakup beragam bentuk, seperti puisi, cerita rakyat, nasihat atau pepatah, serta lagu dan syair. Saya pasti ni dapat kebeli sabar. Puisi dalam sastra Ringget Lampung seringkali mengungkapkan perasaan cinta atau keindahan alam. Sementara cerita rakyat biasanya berisi legenda atau mitos yang diwariskan turun-temurun. Nasihat dan pepatah disampaikan sebagai pedoman kebijaksanaan dan bertujuan untuk mendidik moral. Jujur waspada musim dibaca, beti keukur timbang ketaka. Lagu dan syair di sisi lain merefleksikan identitas budaya masyarakat Lampung, menjadikannya sarana penting dalam pelestarian tradisi lokal. Pangayai lampekon lain ampai tebimbing temon kaban hion senari putih kuning tabuh pun. Nah, sekarang Nanga sedang bersama dengan Walid Sutan yang merupakan salah satu budayawan juga yang ada di Provinsi Lampung. Jadi cocok banget ini kalau mau tanya-tanya terkait sastra lisan Lampung Ringget. Boleh dijelaskan nggak sini Walid apa aja sih isi dari Ringget ini? Isi daripada Ringget itu sendiri tentunya itu suatu pesan ataupun ajaran supaya itu bisa mengajarkan kepada sesuatu itu dengan sastra lisan disebut dengan Ringget. Untuk penyampaian sastra lisan Ringget ini biasanya disampaikan pada acara apa sih? Ringget biasanya pada umumnya kami sampaikan Ringget itu ketika dalam prosesi adat, acara adat. Bisa saja artinya sujud, manjau, begawi, dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya Ringget itu adalah penyampaian kepada orang yang pengambilan gelar. Ada tata cara sendiri nggak sih untuk penyampaiannya pada saat acara? Penyampaian Ringget itu ketika kita pencanangan adat. Nah, misalnya ketika begawi ketika kita begawi kita berada di atas lonjok, Setelah canang itu berbunyi tang 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 gitu kan. Kita membunyikan canang, kemudian kita memberikan gelar adat, itu biasanya disertai dengan Ringget. Walid Sutan sendiri sudah punya karyakah dari Ringget itu? Ada. Boleh nggak disampaikan ini? Boleh, cuman satu bait aja ya. Boleh, silakan. Ya. Bismillah mulai bebalah ngadapi metai seunyan warai hari kebian lempet tungguan kekalau masa ridho sai kuasa. Itu artinya apa tuh Walid? Dalam bahasa kita itu kata pengantar pembukaan. Bismillah mulai bebalah artinya bismillah kita mengawali Ringget itu sendiri. Mulai bebalah pada kalian semua keluarga besar yang ada di sini. Mudah-mudahan pembicaraan kita ataupun harapan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih sastra lisan Ringget ini harus berakhiran dengan pesan moral gitu? Ketika kita menyampaikan pesan dan kesan itu tadi, kalau bahasa Lampung tawai. Kalau dijelaskan dalam bahasa Indonesia itu, Ringget itu kan pada prinsipnya mendidik, mengingatkan. Mengingatkan kepada yang bersangkutan atau kepada
yang diberi gelar itu supaya dia jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa artinya hak dan kewajiban dia. Sastra Ringget Lampung disampaikan dalam berbagai kesempatan, seperti acara seni pertunjukan dan acara budaya, seperti ngedio, cakak luncuk, atau dalam pemberian gelar adat pada acara Begawi Agung. Pantun tiang saya Tuhan dok menak makna reati saya cunga pari hapa saya terungut abu buah nih. Jeneng mergau mak lagi nengai wawayo tiuh lajo di kampung saka bebalin jaiduh watau muah no lagai pakat pesirah. Bait terakhir dalam sastra Ringget selalu memuat pesan moral atau refleksi mendalam tentang kehidupan, budaya, nasihat, serta ungkapan terima kasih dan permohonan maaf sebagai tanda kerendahan hati. Pokok jaman nasan penguton mak kilamon hukum sifatnya adat kuanti paraniti igama parawasa. Dalam penyampaiannya, sastra Ringget sering menggunakan bahasa kiasan untuk menambah keindahan estetika dalam prosa dan sajak. Nyawaku nyana ku anak Cina ganta siji besok terjadi tiada cawa gombal belaka Serta memberikan nuansa yang lebih hidup. Bahong kuliah pabuto budak masa hati mata dos lagi budak hendak aku lawangnya. Bahasa kiasan ini memiliki beberapa lapisan makna yang memberikan kedalaman dalam pemaknaan, sekaligus menghindari konfrontasi langsung terhadap tema-tema sensitif agar tidak menyinggung secara eksplisit. Penggunaan bahasa kiasan memungkinkan sastra Ringget menyampaikan pesan yang lebih kaya dan beragam. Menciptakan pengalaman yang mendalam bagi para pendengar atau pembacanya. Untuk mendorong generasi muda melestarikan budaya sastra Ringget, beberapa strategi telah diterapkan oleh para pelestari budaya. Salah satunya adalah mengadakan acara sastra Ringget dalam setiap perhelatan budaya Lampung, yang mengikut sertakan para muda-mudi saling berbalas pantun. lain kerebal kiai Tuhan lamonnya judu Tuhan saya nantu goh pacara mati menang api pelayu nasib diriku. Segala warai ram ngatai-atai pek terap ram jadi bumi lapung. Selain itu, kesempatan generasi muda Lampung untuk mempelajari bahasa Lampung ada di Universitas Lampung yang telah membuka program studi bahasa Lampung yang mengajarkan mata pelajaran tentang bahasa dan sastra Lampung. Tapi apun maha beribau di bau agau nada ibu bala. Halo, Ini dengan kakak siapa? saya dengan Hendrik Firmansyah. Kak Hendri, tadi aku sempat dengar dari luar lagi ngeringget. Kenapa harus ringget? Karena Ringget itu merupakan salah satu sastra lisan Lampung
yang berkembang di daerah Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, termasuk daerah tempat saya tinggal. Dan itu juga setiap upacara adat tentunya Ringget ini sering dilantunkan. Melihat perkembangan ini sudah sejauh mana sih bahasa Lampung menyokong perkembangan dari sastra Lampung termasuk terutama itu ya, Ringget? Iya, benar gimana sekali. tuh? Nah, peranan bahasa Lampung dalam menyokong perkembangan sastra lisan Lampung khususnya Ringget itu tuh sungguh memang jauh cukup baik karena bahasa Lampung ini sendiri digunakan dalam melantunkan dalam sebagai media penyampaian Ringget itu sendiri. Bahasa Lampung ini menjadi peranan fundamental dalam menyokong perkembangan sastra lisan khususnya Ringget itu sendiri. Sastra Ringget membuka jendela dimensi kehidupan, mengajak kita untuk merasakan, memahami, dan menggali makna di balik setiap kata. Dengan mempelajari sastra, kita menemukan keindahan dalam keberagaman cerita dan suara, serta memperoleh kekuatan untuk merefleksikan diri dan dunia di sekitar kita. Mari kita hargai seni bercerita yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mempertahankan dan menghargai budayanya. Makham siapa lagi? Maganta kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tedo leluhur memugon ulei, bulat peneguang gegah seneluang, tenggeh telasa di anak apa, dangpai memoha di masa payah. Dang kurang tanah tutuk petatei, sambil budayung dalih bupinggung, jajamo inge si jo pelayau, daken pelapah di bawah pengenah.